Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tolong ketua kelas pimpin doanya. Semua siap. Doa dimulai. Doa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak Bapak gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Kalau gitu Bapak absen sebentar ya. Rizka hadir. Fadila hadir. Zulfan Alvaro. Oke. Kalau gitu anak Bapak hadir semua ya? Hadir. Alhamdulillah kalau gitu. Oke, sebelumnya anak-anak Bapak kemarin udah belajar tentang bagaimana penyajian data dalam bentuk tabel? Ya. Sudah. Penyajian data dalam bentuk diagram garis? Ya. Sudah. Oke, kalau gitu gimana cara menyajikan data dalam bentuk tabel coba? Gimana? Ada yang tahu? Katanya udah belajar. Iya, mengumpulkan data kemudian dimasukkan ke dalam tabel. Iya, benar. Lah kalau gitu, sebelum kita mulai pembelajaran, Bapak mau menyajikan video sebentar. Penambahan kasus COVID-19 dalam 24 jam terakhir mencapai 1.240 kasus baru. Dan berikut data kumulatif COVID-19 secara nasional. Iya, ini merupakan penyajian data dalam bentuk apa? Iya, diagram batang gitu. Nah, hari ini kita akan mempelajari bagaimana penyajian data dalam bentuk diagram batang. Nah, dengan tujuan pembelajaran diharapkan anak-anak Bapak mampu menyajikan data, menganalisis data dalam bentuk diagramnya gitu. Paham ya? Berarti tujuan kita menyajikan data dalam bentuk diagram batang. Kalian tahu nggak manfaatnya? Kenapa kita mempelajari ini? Nih contoh, sebagaimana ini kalian tahu di mana di bulan Juni, Juli itu peningkatan COVID itu semakin meningkat. Iya gitu. Kalau semakin meningkat dengan presentasi kalian tahu di mana angkanya, di mana kejadiannya, pada bulan apa berdasarkan data yang disajikan. Nah, kalau gitu coba kalian sebutkan dalam kehidupan sehari-hari contoh lain yang disajikan dalam bentuk diagram batang. Ya, apa? Iya, berat badan. Apa lagi? Tinggi badan. Apa lagi? Iya, quick count hasil pemilu. Apa lagi? Ya? Siswa kelas, jumlahnya. Ya, bisa. Terus kalian pernah nggak? Kemarin kita beberapa kali kena kabut asap yang di papan umum itu disajikan kan diagram batang di mana asap dalam bentuk aman konsumsi dan tidak aman konsumsi. Nah, itu salah satu bentuknya. Seperti itu, oke? Oke, kalau gitu hari ini kita akan belajar secara berkelompok dengan berbantuan LKPD. Nah, di mana konteksnya kali ini Bapak menggunakan konteks jenis-jenis batik. Oke. Jenis-jenis batik yang ada di Provinsi Jambi. Nah, coba kalian sebutkan jenis-jenis batik yang kalian ketahui. Iya, angso duo. Terus apa lagi? Durian pecah. Apa lagi? Hah? Bunga melati bisa. Iya. Apa tadi? Kaca piring. Terus apa lagi? Kapal sanggar. Hah? Kampung Manggis. Ada banyak sekali jenis batik yang ada di Provinsi Jambi kan? Oke, kalau gitu mau Bapak jelaskan sama kalian jenis-jenis batik yang ada di Provinsi Jambi.
Oke, batik pertama itu ada batik apa? Batik Angsoduo. Batik Angsoduo. Kalau gitu coba bacakan si siapa? Rizka. Bacakan tentang motif batik Angsoduo. Pada motif angsa 2 terdapat lukisan dengan dua angsa yang saling beriringan, saling berhadapan satu sama lain. Motif ini memiliki beberapa variasi seperti angsa 2 beriringan, angsa 2 berhadapan. Motif batik angsa 2 memiliki makna himbauan dan nasihat agar kita senantiasa berusaha mencari tempat yang lebih baik atau dalam agama Islam adalah ajakan untuk hijrah. Dalam motif ini, Nah, gitu ya. Jadi batik Angsoduo itu adalah batik yang bermotif angsa. Ya, yang bermotif angsa di mana mengajarkan tentang keselarasan, di mana kita sama makhluk ciptaan Tuhan itu selalu mencari tempat tertinggi atau tempat untuk hijrah menjadi lebih baik. Gitu ya. Nah, kemudian coba bacakan tentang motif Batanghari. Si Zulpan. Ardi. Motif Batanghari. Batanghari adalah nama sebuah sungai yang berada di daerah Jambi dan juga sebagai salah satu sungai terpanjang di Pulau Sumatera. Perjalanan hidup atau umur seseorang. Oke, jadi batik Batanghari itu merupakan Batanghari. Kalian tahu Sungai Batanghari? Sungai Batanghari itu merupakan sungai terpanjang di Sumatera. Di mana Sungai Batanghari itu merupakan sungai yang meliuk-liuk sebagaimana tanaman sulur-sulur. Oke, selanjutnya kita bacakan lagi. Batik Bunga Melati. Ya, siapa yang mau baca batik Bunga Melati? Oke, batik Bunga Melati. Nanti ya. Bunga melati kecil biasanya berfungsi sebagai isian, sedangkan bunga melati besar berfungsi sebagai motif utama. Letakkan semua bentuk dan keadaan makhluknya sesuai dengan perannya masing-masing. Oke, jadi apa yang tergantung dalam batik Bunga Melati? Kalau semua orang punya peran sendiri. Ya? Semua orang memiliki peran sendiri. Iya, semua orang memiliki peran sendiri. Sebagaimana sesungguhnya Allah itu menciptakan semua bentuk dan keadaan makhluknya sesuai dengan perannya masing-masing. Nah, jadi jangan bilang, "Oh, aku tidak berguna di kehidupan." Jangan, karena setiap yang Allah ciptakan itu memiliki peran dan gunanya masing-masing. Oke? Kalau gitu selanjutnya batik Bungo Tanjung. Ayo bacakan. Si Rais. Oke. Motif bunga Tanjung. Iya, Mimisops elengi adalah jenis pohon yang berasal dari India, Sri Lanka dan Burma. Keharuman bunga Tanjung dilukiskan dalam syair lagu Melayu. Harumnya semerbak mewangi bagaikan putri bidadari turun dari langit. Motif batik Bungo Tanjung juga memiliki makna seorang pemimpin yang arif dan bijaksana. Iya. Dapat dipercaya keindahan tutur katanya. Iya, gitu. Jadi kesimpulannya apa dari motif Bungo Tanjung? Karena jenis pohonnya seperti pohon Melayu, harum semerbak wangi bagaikan pemimpin yang bijaksana. Pohonnya yang menjulang dengan warna mengarah putih, membentuk sebagai dialog seperti setia kawan. Oke. Dah? Sekarang kalian udah paham jenis-jenis batik Provinsi Jambi. Nah, sekarang Bapak punya suatu permasalahan. Ya, coba dibacakan si ini. Ya, yang lain memperhatikan permasalahannya ya. Orientasi masalah Provinsi Jambi mempunyai banyak sekali corak batik yang menarik dan juga banyak Perhatikan permasalahannya ya. peminatnya. Tak cuman pakaian adat daerah, pakaian batik juga sangat beragam pada sebelumnya telah disajikan beberapa jenis batik ukiran khas Jambi seperti batik Angsa 2, batik Batanghari, batik Kaco Piring, batik Bunga Melati dan sebagainya. Ya. Berbagai jenis batik di toko
berkah mulai dari bahan kain hingga pakaian batik. Namun toko batik hari Senin terjual 30 Iya. 30 batik angso duo, 15 batik bunga melati, dan 20 batik batanghari. Di hari Selasa terjual 20 batik angso duo, 30 bunga melati, dan 25 batik batanghari. Di hari Rabu terjual 30 batik angso duo, 20 batik bunga melati, dan 15 batik batanghari. Di hari Kamis terjual 40 batik angsa 2, 20 batik bunga melati, 30 dan 30 batik batanghari. Sedangkan di hari Jumat terjual 45 batik angsa 2, 5 batik bunga melati, dan 5 batik batanghari. Bantulah toko batik berkah untuk menyajikan ke dalam bentuk diagram batang berikut ini. Oke. Jadi anak-anak, permasalahan apa yang disajikan di depan ini? Hah? Tentang apa? Iya, untuk membuat diagram batang terkait permasalahan penjualan. Iya, penjualan batik. Nah, dalam satu minggu itu, di hari-hari yang berbeda, penjualan batik itu berbeda pula ya kan? Nah, bagaimana cara menyajikannya dalam bentuk diagram batang? Nah, di sini nanti kita akan membuatnya, oke? Nah, selanjutnya untuk menyelesaikan permasalahan ini, Bapak minta kalian semua untuk duduk berkelompok. Untuk duduk berkelompok. Ya, si ini pindah ke kelompok satu. Mana. Oke. Kalau gitu, ini permasalahannya sudah ada di dalam LKPD, ya. Oke, ini. Ini tadi belum. Ini kan. Ya, ini ini ya. Kemudian ini. Oke. Iya, baca petunjuknya ini. Ya, bagian mana? Saya akan dibilang sumbu Y mempersatukan banyak jerata. Y itu yang mana? Sumbu Y itu jumlah frekuensinya. Frekuensi itu yang mana? Frekuensi itu jumlah banyaknya, misalkan gini. 15 di mana? Ini kan? Di sini. Ini 15. Oh iya, ngerti Pak. Oh, berarti di sini gitu. Paham? Oke, kalian paham? Ini agak 3 batang dua. Batik angso 2, batik bunga melati. Ini hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, gitu ya. Paham? Oke, kawan-kawan yang lain bantu ya. Oi, kop. Ya, kalian buat diagramnya. Nanti dibuat sumbu X sama sumbu Y. Nanti buat diagramnya 3 di hari Senin, di hari Selasa. Karena apa? Karena dia akan menjual 3 batik. Paham? Ada yang bisa dibantu? Buat diagram yang batang kan. Ini batang ganda atau apa ini? Iya, ganda. Ada penggarisnya? Ada. Dengan garis yang berbeda gitu ya. Paham? Oke. Muat apa garisnya? Muat ini. Benar. Age, kamu ini dah. Udah Pak, lagi dibuat Pak. Iya lagi. Yang lain nanti.
Kami juga bantuin ikan Ya nggak apa-apa, kerjakan dulu. Bisa lah, Pak. Gimana? Kalau ini kan yang suduhnya mepet ke sini banyak, bisa di sampingnya langsung. Gini lah, nanti dikasih titik-titik. Dikerjain aja, guys. Kamu ini tak baik. Skip di toilet. Jadi ini seperti ini ya. Di mana garis mendatar itu apa? Menyatakan Banyak jenis banyak jenis sigma. Sigma. Jawablah. Ini kesimpulan kelompok. Iya. ini terlalu lama. Rending. Ini siapa? Anugerah. Anugerah. Samudra. Mana belakang aja. Wih, jangan pakai ini. Tambahin dikit ya tuh. Oh ya, ganti-gantian, mantap. Ya, ya udah nih. Ini. Nah. Ya, kelompok 4 sama kelompok 3 udah selesai. Hah? Ini video kapan selesai? Nanti. Kenapa? Oh iya ini. Nah ini belum. Nggak tahu Bapak, coba dijumlahi benar-benar. 14 19 tambah 5 24 Nah kan Pak di sini. 255. 60 nama ini. 65. Ya, coba konfirmasi sama-sama. Bapak nih ada desi gambar ini, Wak. Dari gambar. Ini berapa jumlah semuanya? 320. 320 benar. Benar. Insya Allah benar. Alhamdulillah. Yang paling banyak dijual? Seru. Selisihnya? 30. Mengalami peningkatan? Angsa 2. Udah, waktunya udah habis. Ya. Kelompok. Ya. Udah habis. Kelompok. Perhatikan. Kelompok siapa yang mau presentasi? Oke, kelompok 3. Kelompok 3 mau presentasi. Yuk, kita beri dulu tepuk tangan untuk kawannya, yuk. Kita beri tepuk tangan. Ya. Ya, perhatikan, kalian juga saling mengoreksi, oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang orientasi peserta didik terhadap masalah batik. Kamu baca? Ya. Hari Senin, angso 2 terjual 10, Suaranya bunga agak besar. melati.
Hari Senin angso 2 terjual 10, bunga melati terjual 15 dan batang hari terjual 20. Hari Selasa angso 2 20, bunga melati 30, batang hari 25. Rabu angso 2 30, bunga melati 10, batang hari 15. Kamis angso 2 40, bunga melati 20, batang hari 30. Ya. Jumat angso 2 45, bunga melati 5, batang hari 5. Terus yang ini kan, Pak? Iya. Mana? 1 Yuk, tinggal yang ini. Jawablah pertanyaan berikut ini. Ya. 1. Batik yang paling banyak dibeli adalah angso 2. 2. Rusak dikit suaranya. Kenapa? 1. Batik paling banyak dibeli adalah angso 2. 2. Jumlah batik yang terjual keseluruhan adalah 320. 3. Batik yang paling banyak dibeli pada hari Rabu adalah angso 2. Ya. 4. Selisih penjualan batik angso 2 pada hari Senin dan Kamis adalah 30. Ya. 5. Batik yang mengalami peningkatan penjualan setiap hari adalah angso 2. Oke, selanjutnya Kesimpulan. Langkah-langkah yang kesimpulannya. kamu dapat lakukan dalam membuat diagram batang. 1. Mengubah data yang diperoleh ke dalam bentuk tabel. Ya. 2. Buatlah garis tegak lurus di mana garis mendatar menyatakan banyak jenis data Ya. dan garis tegak menyatakan jumlah frekuensinya. Nah. 3. Buatlah frekuensi atau keterangan pada garis mendatar dan garis tegak dari data yang diketahui. Nah, coba kalau gitu kita gambar di papan tulis diagram batangnya. Dah, nah coba kalau gitu coba melakukan konfirmasi, jelaskan dulu ke kawannya. Perhatikan teman-teman, sesuai nggak sama kelompok kalian tentang penyajian datanya. Perhatikan. Mana itunya? Ya, lihat dulu, sama nggak? Sama nggak? Ini depan. Yuk, lihat dulu. Apakah sudah sama? Jelaskan, apakah ada kesalahan dari teman yang menyajikan? Hah? Apakah ada yang keliru dari teman yang menyajikan? Coba cek. Kalau gitu tepuk tangan dulu untuk kawannya di depan. Oke. Ya, sangat bagus ya tadi penjelasan dari kawannya dan juga gambar yang disajikan tadi sangat bagus. Kemudian ada pertanyaan dari kawan dari anak Bapak? Tidak ada? Oke, kalau gitu silakan duduk. Nah, sebelum kita ke proyek mini, coba satu kelompok simpulkan tentang langkah-langkah pembuatan diagram batang. Ayo. Satu kelompok. Ya, kelompok 1. Kelompok 4. Coba. Menyimpulkan tentang langkah-langkah tadi. Ya. Nih. Berdiri. Yang ini ya, Pak? Ya, coba berdiri. Yang ini. Ya, perwakilan kelompok. Maudin, aku dekat. Ya, cepat. Ya, berdiri. Oke, dengerin ya kesimpulannya sini aja. Oke, kesimpulannya apa? 1. Mengubah data langkah-langkah yang kamu dapat lakukan dalam membuat diagram batang. 1. Mengubah data yang diperoleh ke dalam bentuk tabel. Ya. 2. Buatlah garis tegak lurus di mana garis mendatar menyatakan jenis data dan garis tegak menyatakan frekuensinya. 3. Buatlah frekuensi atau keterangan pada garis mendatar dan garis tegak dari data yang diketahui. Oke, kalau gitu tepuk tangan dulu untuk kawannya yuk. Yang semangat lah. Sekali lagi tepuk tangan untuk kawannya. Kalau gitu kita masuk ke proyek mini, di mana kalian masing-masing membuat
tentang soal dari proyek mini lembar kerja yang Bapak sajikan. Ya. Oke, siapkan masing-masing bukunya. Buku mana buku? Boleh, boleh. Iya, nggak apa-apa. Udah ya waktunya. Sekarang kumpulkan proyek mininya ke depan. Ya, kumpulkan secara berkelompok. LKPD-nya juga. Setelah semua proses pembelajaran ini, Bapak minta kalian untuk memberikan nilai terhadap satu teman kelompoknya. Ya, satu-satu. Cara kerjanya gini, ini nilai ini nilai ini nilai ini nilai ini. Nilai teman. Iya, nilai teman sejawat. Nah, gitu paham ya? Berarti kan Iya, seperti ini. Iya, dicentang. Ini catatannya di bawah. Dengan ini poinnya. Udah? Ya, semua udah belum? Dikumpulkan per kelompok, perwakilan kelompoknya maju ke depan biar nggak berantakan. Udah? Jadi perhatikan anak-anak Bapak. Bagaimana pembelajaran kita hari ini? Alhamdulillah. Menyenangkan? Iya. Sekarang kalau menyenangkan, ada kendala tidak selama pembelajaran? Tidak. Nah, jadi kesimpulannya Bapak aratkan lagi ya. Bagaimana membuat tabel diagram itu? Yang pertama, kalian harus mencari datanya dulu. Dimasukkan kemana? Ke dalam bentuk tabel. Kemudian dibuatlah garis vertikal dan horizontal seperti garis X dan Y. Di mana garis X itu banyaknya jenis data dan garis Y itu jumlah frekuensi data. Datanya didapat dari mana? Dari data yang telah kalian cari di dalam di permasalahan tadi. Oke? Paham? Oke, kalau gitu pembelajaran kita selanjutnya itu tentang diagram lingkaran. Nah, jadi sampai jumpa ketemu di minggu depan. Jangan lupa belajar anak-anak Bapak. Ya, jangan lupa belajar. Jadi, mohon maaf kalau ada kata yang salah sama Bapak. Bapak akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya.